Dan di beberapa tempat di Purwakarta, sate Marangi itu menggunakan kecap yang identik banget gitu. Dan itu adalah modifikasi di era modern yang sekarang menyebar luas. Tapi sebenarnya yang OG-nya itu tetap sambal tomat. Di Purwakarta, dua tradisi itu kawin. Dan lahirlah anak yang bernama Lo pernah gak makan sate yang dagingnya tuh wangi, juicy, pedes dikit tapi nyegerin dan tanpa bumbu kacang? Yes, itu bukan sate biasa yang ada di pinggir-pinggir jalan deket rumah lo. Itu adalah sate Marangi. Kuliner yang kelihatannya sederhana, tapi sejarahnya panjang cuy. Dan aromanya bikin lo pengen ngerem langsung di tol Purwakarta. Selamat datang di Before It, tempat dimana kita ngebahas tentang sejarah-sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih bareng sama gue, Zel Karim. Hari ini kita akan ngebahas makanan yang bakal bikin lo susah diet. Let's go! Seperti biasa gue ingetin dulu, jangan lupa di follow Spotify, Instagram, TikToknya Before It di @beforeit_podcast. Let's go. Jadi gini ya, Purwakarta itu kota yang sering kecolongan spotlight. Lo ada tujuan ke Bandung, lo pasti lewat Purwakarta. Lo ada tujuan ke Jakarta, Purwakarta juga cuman lo lewatin. Kayak temen SMA yang selalu ada tapi jarang disapa. Padahal kalau lo berhenti sebentar, lo bakal sadar kalau Purwakarta itu punya vibes adem yang berbeda. Kotanya kecil tapi tradisinya kuat. Dan di tengah ketenangan itu ada satu hal yang jadi identitas di Purwakarta. Asap sate dari kanan ke kiri itu tuh udah menyambut lo kalau lo masuk ke Purwakarta. Lo masuk wilayah Purwakarta aja itu tuh udah kecium aroma bakaran-bakaran sate cuy. Itu bukan polusi, melainkan itu adalah panggilan hati dan panggilan perut. Kalau lo belum pernah makan, gue kasih gambaran sedikit nih tentang sate Marangi. Sate Marangi itu sate tanpa bumbu kacang dan tanpa kecap yang tebal. Dagingnya direndam lama pakai bumbu rendaman khas seperti bawang putih, jahe, ketumbar, dan kadang juga cuka aren. Setelah dibakar, disajikan dengan sambal tomat yang pedesnya seger, bukan pedes yang menyiksa. Dari awal aja udah beda. Sate lain minta dimandiin kacang. Kalau sate Marangi dari lahir aja udah enak. Nah, ini dia bagian yang mungkin belum banyak orang tahu. Meski sekarang identik dengan Purwakarta, akar sate Marangi itu sebenarnya gabungan dari dua budaya yang besar, Minang dan Sunda. Kalau pengaruh Minangnya itu tradisi merendam daging. Yang kita tahu, orang Minang itu ahli mengolah daging. Teknik merendam pakai campuran jahe, bawang, dan rempah-rempah. Itu khasnya mereka. Para perantau Minang di Jawa Barat bawa skill itu dan mulai bikin sate dengan rempah yang kuat tanpa bumbu kacang. Dan untuk pengaruh budaya Sundanya itu sentuhan asam yang seger. Orang Sunda suka yang seger, asam-asam sedikit. Makanya muncul sambal tomat yang nyegerin itu. Campuran dua budaya ini, gak ada lawan cuy. Di Purwakarta, dua tradisi itu kawin. Dan lahirlah anak yang bernama sate Marangi. Fun fact-nya nih, ternyata sate Marangi itu awalnya pakai daging kuda. Iya cuy, kuda. Bukan sapi, bukan kambing. Kenapa? Karena dulu di beberapa daerah di Sunda, kuda itu dipakai buat kerja di ladang atau transportasi di desa. Kalau kudanya udah tua atau udah enggak kuat kerja, ya daripada mubazir, ya dijadiin makanan. Daging kuda itu rendah lemak, agak manis, dan cocok banget dengan bumbu rendaman Marangi. Tapi lo jangan bayangin kuda lumping, beda cuy. Itu beda alam dan beda dunia. Kalau kuda lumping itu makannya beling. Cia. Dan seiringnya waktu makin banyak wisatawan datang. Dan sebagian orang nggak suka sama daging kuda.
Akhirnya pedagang mulai berinovasi dan mulai melebarkan sayapnya, akhirnya menggunakan kembali lagi kepada sapi dan kambing. Dan versi itulah yang meledak sampai sekarang. Tapi kadang kalau gue ngedenger nama sate Marangi, gue juga suka mikir sih. Itu Marangi nama bumbu, nama desa, atau emang jenis daging? Nah kan gue juga suka bingung tuh, Marangi itu dari mana? Ternyata Marangi itu sebuah gelar profesi tukang ukir atau pandai besi dalam tradisi Sunda. Kenapa jadi nama makanan nih? Itu sebuah profesi ternyata. Yang gue cari tahu, dulu itu di Purwakarta, terutama di daerah Ciganea dan sekitarnya, banyak pengrajin parang, golok, dan alat-alat tradisional. Mereka disebut tukang marangi. Marangi, oh itu kali ya, Marangi apa ya? Dan beberapa dari keluarga pandai besi ini juga bikin usaha makanan, termasuk membuat sate. Jadilah makanan itu dikenal sebagai sate si Marangi. Dan akhirnya si-nya tuh dibuang jadi sate Marangi. Sekalian branding ternyata ya, sate si Marangi. Menarik. Akhirnya menjadi identitas, namanya itu sate Marangi. Oke. Dan sekarang kita masuk ke proses pembuatan si sate Marangi tersebut. Yang pertama, daging dipotong lebih gede dari sate biasa, biar juicy. Lalu selanjutnya direndam semalaman. Bumbu rendam menyerap sempurna. Kayak merendam hati sendiri setelah lihat mutasi gaji nggak naik. Ya Allah. Kemudian dibakar pelan supaya karamelisasinya dapet. Aroma jahe ditambah ketumbar ditambah asap arang. Itu adalah kombinasi yang menghilangkan 30% stres di dalam hidup. Dan yang terakhir disajikan dengan sambal tomat yang segar. Bikin rasanya itu menjadi seimbang. Ada gurih, manis, asam, dan pedas. Dan kenapa sih sate Marangi itu menjadi ikon di Purwakarta? Kenapa? Ada yang tahu? Let's go, kita bahas yang pertama itu. Lokasinya strategis di jalur antar kota. Wisatawan dari Jakarta, Bandung sering lewat sini. Sate Marangi jadi rest area yang wajib. Kemudian warung sate Marangi bertebaran sejak dulu. Kayak warung mie ayam yang ada di kota lu. Asapnya jadi simbol kehidupan di sini. Selanjutnya, dukungan budaya lokal. Pemerintah daerah jadikan sate Marangi ikon resmi. Festival, lomba, event kuliner, semuanya ada. Hasilnya apa? Sekarang orang mikir Purwakarta langsung inget sama sate Marangi. Dan ada beberapa fun fact yang mungkin ini adalah cuitan-cuitan dari orang-orang di luar. Kadang ada juga orang yang bilang sate Marangi itu nggak pakai G. Sebenarnya sih nggak dosa ya, cuman salah dikit aja. Kalau misalkan nggak pakai G, sate Marangi, ternyata sate Marangi. Dan kadang orang juga bingung. Kok ini sate nggak pakai bumbu kacang? Ini orangnya kelupaan apa enggak sih? Sebenarnya sih nggak kelupaan, tapi emang konsepnya begitu mas. Maaf nih mas ya, sorry nih. Ya, kalau misalkan belum tahu, sate Marangi itu nggak pakai bumbu kacang. Punten ini mah. Dan di beberapa tempat di Purwakarta, sate Marangi itu menggunakan kecap yang identik banget gitu. Dan itu adalah modifikasi di era modern yang sekarang menyebar luas. Tapi sebenarnya yang OG-nya itu tetap sambal tomat. Nah itu dia tuh yang gue tahu. Biasa gue makan itu tuh sate Maranginya pakai sambal kecap yang kayak ada pedes-pedesnya tapi kayak ada gurih-gurihnya. Itu tuh racikannya gue bingung apa. Tapi yang gue tahu ini pasti kecap sih. Tapi racikan-racikan yang lainnya bumbu-bumbunya itu wah, coba tanya ke akang-akang sate Marangi ya. Saya kurang tahu nih mas, mohon maaf nih mas ya. Karena sate Marangi itu adalah apa ya bisa dibilang ya, itu adalah menu favorit keluarga gue juga. Karena kalau misalkan kayak bosen makan-makan yang ada di sini, langsung ke Purwakarta makan sate Marangi. Itu biasanya gue makan ada di Jatiluhur, itu ada Kampung Marangi di situ tuh. Jadi kayak food court gitu banyak. Kios-kiosnya, tapi itu jualan sate Marangi semua tuh. Nah biasanya gue makan di situ karena menurut gue itu yang kayak apa ya, yang paling enaknya gitu. Dan biasanya yang udah kesebar luas tuh ada salah satu
bisa dibilang kayak restoran, tapi bukan restoran sih. Dia tuh sate Marangi yang udah terkenal di hampir semua orang gitu. Itu tempatnya gede banget, itu daerah-daerah sekitaran Cikampek deh kayaknya. Itu tuh banyak banget orang pada datangnya ke situ. Tapi karena apa ya, kalau gue pribadi karena di situ tuh rame banget gitu kan, nunggunya lumayan padet. Dan ya alternatifnya yang menurut gue salah satu tempat sate Marangi yang oke banget nih, salah satunya ada di Kampung Marangi tersebut, ada di Jatiluhur. Itu deket stasiun Pleret. Yes, Pleret, oke? Yes. Jangan dipisah, oke? Ya, mohon maaf nih Mas ya, jangan dipisah. Pleret, oke? Ya. Itu di situ banyak banget kios-kios yang jual sate Marangi, semuanya jual sate Marangi. Dan kita bisa tinggal milih aja tuh mau kios nomor berapa. Biasanya ya kalau gue tuh kios-kios yang awal tuh, karena biasanya langsung deket masuk pintu parkiran, jadi turun langsung ke tempat itu. Kalau misalnya jauh-jauh, biasanya kalau misalkan yang dapat parkirannya nggak dekat-dekat pintu, jadi rada geser dikit deh, baru dah cobain yang pojok-pojokan gitu. Tapi biasanya gue yang di awal-awal tuh. Itu bisa banget kalau misalkan nggak bawa kendaraan pribadi, itu bisa naik kereta api lokal mungkin ya, turun di stasiun Pleret itu. Turun sebelahnya langsung naik. Enak banget, sumpah kacau, parah, the best. Dan yang lo harus tahu juga, sate Marangi itu bukan sekedar makanan. Ini adalah bukti budaya merantau, adaptasi kuliner, identitas daerah, pertemuan dua tradisi besar Minang dan Sunda, konsep sederhana tapi dalam. Sate Marangi itu bener-bener kayak orang Purwakarta gitu ya kan. Santai, nggak neko-neko, tapi kuat akan identitasnya. Kadang makanan itu bisa jadi jembatan buat kenal sebuah daerah. Dan sate Marangi adalah jembatan paling wangi nih yang dimiliki oleh Purwakarta. Dari bumbu rendaman yang melegenda, sampai cerita para pandai besi yang ngasih nama, sampai perpaduan budaya antara Minang dan Sunda, semua itu bikin sate ini punya nilai lebih dari sekedar daging yang dibakar. Jadi kalau lo lewat Purwakarta dan lo lihat asap yang naik di pinggir jalan, percayalah, itu bukan halusinasi yang lapar. Tapi itu tanda dari semesta kalau lo harus mampir ke Purwakarta dan cobain sate Marangi. Yes. Gue Zil Karim signing out. Dan ini adalah Before It. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Eits, jangan lupa makan sate Marangi. Kalau belum pernah, cobain. Mampir-mampirlah ke Purwakarta. Kotanya udah bagus banget. Best. Bye-bye.